paham atas anggaran untuk pembayaran P3K ini, Mas Menteri. Jadi sampai sekarang juga mohon kegaduhan ini diselesaikan lah. Jadi hampir sebagian daerah masih menganggap. Dan yang ketiga berkaitan dengan ini sedikit di luar ini, tapi tentu sangat erat karena ini menjadi pertanyaan juga, adalah soal guru mereka yang ikut tes P3K yang sudah lulus tetapi belum memperoleh formasi. Nah, ini juga banyak sekali menjadi pertanyaan. Pak Menteri beberapa waktu yang lalu kan sudah menyampaikan bahwa mereka ini akan memperoleh formasi kalau tidak lulus sekarang, kalau lulus sekarang tapi belum ada formasi, nanti tunggu sampai ada formasi. Nah, ini kan disampaikan beberapa waktu yang lalu ketika kita rapat di tempat ini juga gitu. Sekarang pertanyaan dari mereka, nah sampai kapan mereka harus menunggu kalau belum ada formasi ini gitu. Dan ini banyak dari Jawa Barat, kemudian dari seluruh daerah di Indonesia ini. Terima kasih Pak Menteri. Atas anggaran untuk pembayaran P3K ini, Mas Menteri. Jadi sampai sekarang juga mohon kegaduhan ini diselesaikan lah. Jadi hampir sebagian daerah masih menganggap ini menjadi beban mereka kan gitu. Bukan APBN. Selalu itu jawaban yang berkulir di lapangan yang kami temukan seperti itu. Nah, karena itu menurut saya, walaupun kami sudah dapat surat yang sudah disampaikan oleh pemerintah ke daerah, tapi bagi saya problem masalah itu belum selesai di tingkat pemerintah daerah, sehingga itu berpengaruh terhadap formasi yang disampaikan. Nah, misalnya di dapil saya, kalau dari surat itu formasinya 3.600, tapi kemudian diajukan hanya 300 misalnya. Karena memang memahami bahwa tanggung jawab keuangannya nanti dalam hal pembayaran P3K itu masih menjadi domainnya pemerintah. Bagi saya ini menurut saya harus diselesaikan. Nah, dan saya terima kasih kemarin proses penerimaan tahap 1 sudah dilaksanakan. Nah, jadi yang ketiga, yang terakhir ingin saya sampaikan Mas Menteri, ini ada titipan dari kepala daerah dapil saya ini skema pembiayaan P3K ini sebenarnya seperti apa ya. Pemerintah beberapa waktu yang lalu menyampaikan ini ada anggaran 19, sekian triliun, tetapi ternyata nempelnya sekarang di DAU nih. Nah, sementara anggaran mereka itu informasinya tidak naik. Ini sebetulnya seperti apa? Ini harus ada penjelasan yang komprehensif supaya mereka itu, kepala daerah itu sekarang menganggapnya akhirnya bebannya di kami lagi ya, akhirnya bebannya di kami lagi sesuai dengan apa yang pernah dibayangkan oleh para kepala daerah. Mohon ini ada penjelasan secara komprehensif dari Mas Menteri untuk kita sampaikan kepada mereka, sehingga untuk tahap-tahap selanjutnya mereka akan antusias untuk menyampaikan, mengusulkan terkait guru honorer menjadi P3K. Saya rasa 4 poin itu pimpinan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah operator sekolah. Soal operator sekolah ini di lapangan juga kami temukan bahwa dengan bahwa kita punya dapodik, sistem dapodik itu saya kira salah satu yang baik lah, kalau belum mau dikatakan terbaik di antara KL-KL yang lain berkaitan dengan bantuan langsung. Tapi dapodik itu dianggap sudah kita lihat cukup baik lah, dalam arti kita menemukan bagaimana data anak-anak didik kita by name, by address, dengan nama orang tuanya. Nah, tapi di dalam updating dapodik ini yang seringkali menimbulkan bahwa penyaluran bantuan-bantuan tersebut menjadi tidak tepat sasaran. Karena para operator ini adalah mereka yang statusnya tidak jelas. Dalam arti lebih banyak karena di hire khusus atau karena by project oleh sekolah, Pak Menteri. Sehingga mereka pun bekerja sesuai dengan pesanan. Ada daerah yang satu kecamatan ada beberapa sekolah hanya satu operator, dia keliling dari sekolah ke sekolah.
Nah, sehingga ini perlu menjadi catatan buat kita. Saya juga sudah bicara dengan para bupati di ini supaya mereka memberikan perhatian bagaimana dengan status operator ini. Sementara operator ini penting karena dia yang mengoperasionalkan jalur hubungan antara sekolah dengan langsung dengan data kita di Pusdatim gitu. Nah, sehingga perlu ada ya bagaimana status mereka sehingga mereka bisa bekerja dengan baik untuk membantu sistem komunikasi dan semua hal yang berkaitan dengan pendataan dari sekolah ke data pusat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Perlu ada jalan keluar untuk operator sekolah. Kebetulan dapil kita ini di DKI Jakarta, lebih khusus lagi Jakarta Timur, di mana terkait dengan KIPK memang ada penyesuaian dalam konteks standar biaya hidup. Diberikan agak berbeda dengan KIPK sebelumnya. Tapi memang saya harus menyampaikan peningkatan yang dirasakan di tahun 2021 ini, Mas Menteri, itu tentunya mengundang protes dari adik-adik kita yang KIPK tahun-tahun sebelumnya. Karena mereka hanya menerima biaya hidup bulanan itu sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya, contohnya kalau sebelumnya bisa menerima 2 kali lipat, sekarang hanya menerima setengahnya gitu, yang tahun 2020 dan sebelumnya. Jadi mungkin ini juga bisa diusahakan agar memang tidak ada perbedaan antara yang sekarang dengan yang tahun-tahun sebelumnya yang masih kuliah. Yang kedua juga kami sangat merasakan bagaimana UKT itu begitu berdampak terhadap para mahasiswa yang kebetulan banyak sekali di DKI Jakarta orang tuanya belum mampu mengembalikan penghasilan bulanannya sama seperti sebelum pandemi COVID-19. Jadi ada harapan dari DKI Jakarta, terutama dari Jakarta Timur, agar sukses UKT selama 3 semester ini mungkin sekali lagi bisa diulang pada tahun 2002 semester awal. Gitu, ini adalah aspirasinya. Dan tadi Mas Menteri menyampaikan tentang PTM di catatan terakhir. Kami baru pulang kunspik di Tebing Tinggi. Mas Menteri, ini ada kendala yang disampaikan secara gamblang oleh Wali Kota Tebing Tinggi. Bukan dapil saya, tapi kami ke sana. Yang mengatakan bahwa kami ini PPKM level 1. Tapi sampai sekarang... Terima kasih. Terima kasih Prof. Johar, terima kasih Bang Ali Zamroni, mewakili dari fraksi Partai Gerindra. Tinggal Bang Andreas saja. Selanjutnya saya persilahkan dari fraksi Partai Nasdem. Silakan Mbak Ratih. Ya, baik, terima kasih banyak pimpinan, Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan beserta seluruh anggota Komisi 10 dan juga Mas Menteri beserta seluruh jajaran. Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat. Amin ya rabbal alamin. Saya akan memaksimalkan waktu 5 menit saya. Pertama-tama kami dari fraksi Nasdem tentu mengucapkan apresiasi atas pencapaian 81% sampai dengan 30 November kemarin. Kita masih punya, Mas Menteri masih punya 90% lagi sisa anggarannya